Halo semua, berjumpa lagi dengan aku di kelas 2602202. Jadi ini adalah pertemuan 0105 atau pertemuan kelima kita ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita mau ngebahas papan induk ya. Nah, papan induk yang jadi tempat ya. Jadi tempat komponen-komponen yang sudah kita bahas pada pertemuan 0103 kemarin ya. Nah, itu. Jadi kita akan ngebahas tentang motherboard ya. Papan induk komputer. Jadi apa sih motherboard ini? Nah, jadi motherboard ini adalah komponen terbesar di dalam komputer yang menghubungkan semua komponen lain gitu ya. Nah, bayangkan aja tuh motherboard itu kayak jalan raya yang menghubungkan berbagai kota gitu ya. Nah, kota ini itu pada dasarnya ya kita anggap sebagai komponen gitu ya. Nah, semua komponen utama komputer ya. Nah, yang terpasang di motherboard itu ya yang sudah kita bahas di pertemuan 0103 kemarin gitu ya. Kayak CPU gitu kan, RAM gitu ya. Nah, gitu-gitu ya, storage ya, dan masih banyak komponen lainnya gitu ya. Nah, terus di motherboard juga menyediakan jalur komunikasi antar komponen ya melalui sistem yang disebut sebagai bus. Nah, jadi kita akan bahas juga nanti terkait bus ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan komponen-komponen utama yang ada di motherboard. Nah, jadi di permukaan motherboard ya, ada beberapa komponen kunci yang perlu kita kenali ya, karena ya pada dasarnya masing-masing komponen kunci ini itu punya peran spesifik gitu ya untuk memasang bagian tertentu dari komputer. Nah, pertama kita akan kenalan dengan yang namanya soket CPU ya. Nah, jadi ini adalah tempat untuk memasang prosesor ya. Nah, untuk letaknya sendiri itu biasanya ada di tengahnya motherboard ya. Nah, kemudian ada slot RAM. Nah, ini eh, adalah tempat memasang modul memori ya. Nah, biasanya ada kurang lebih ada 2 hingga 4 slot gitu ya. Nah, kemudian ada slot PCIe ya. Nah, ini untuk kartu ekspansi ya, kayak kartu grafis dan juga kartu suara. Dan terakhir ada port SATA ya. Nah, ini untuk menghubungkan hard drive dan juga SSD ya. Nah, dan oh iya, satu lagi. Selain keempat komponen yang kita sebutkan ini ya. Nah, pada dasarnya motherboard juga punya banyak konektor kecil lainnya gitu ya. Nah, kayak kayak apa tuh contohnya kayak pin gitu ya. Nah, itu untuk tombol power gitu ya. Nah, terus ada LED indikator casing gitu ya. Dan ada port audio depan juga ya. Nah, detail-detail ini ya tentu dirasa jarang gitu ya kita ketahui. Tapi tetap penting gitu ya. Nah, karena ya biar semua bagian casing itu bisa berfungsi dengan benar gitu. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan yang namanya chipset ya. Nah, jadi apa sih chipset ini? Nah, jadi chipset ini adalah sekumpulan chip di motherboard ya yang mengatur komunikasi antara CPU dengan komponen-komponen lainnya gitu ya. Nah, chipset itu kita analogikan kayak polisi lalu lintas ya, yang mengatur agar semua data sampai ke tujuan dengan benar dan tentu saja tepat waktu ya. Makanya chipset ini bisa kita katakan sebagai pengatur lalu lintas data ya. Nah, seperti itu. Apa aja fungsi utama chipset ya. Nah, jadi fungsi utama chipset ya pastinya mengontrol komunikasi ya antara CPU dan juga RAM gitu ya. Nah, terus mengelola koneksi storage gitu ya, kayak hard drive dan SSD ya. Terus mengatur port USB dan perangkat input output lainnya. Dan terakhir yaitu mengontrol jaringan dan audio gitu ya. Nah, jadi eh, intinya ya, chipset yang baik itu memastikan ya semua komponen itu bekerja harmonis dan efisien. Dan FYI aja nih teman-teman, dulu ya chipset itu
ya, chipset motherboard itu biasanya terbagi jadi dua chip terpisah gitu ya. Nah, yaitu North Bridge ya. Nah, ini eh, yang menangani komunikasi cepat ya, kayak RAM dan kartu grafis. Nah, kemudian yang kedua ada South Bridge ya. Nah, yang menangani komponen yang lebih lambat ya, kayak USB dan juga storage gitu ya. Nah, akan tetapi di motherboard modern ya, sebagian besar fungsi North Bridge ya itu sudah dipindahkan langsung ke dalam CPU, sehingga chipset yang tersisa di motherboard jadi lebih sederhana dan lebih fokus ke fungsi short bridge ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan eh, kenalan dengan yang namanya bus ya. Nah, jadi bus system ya, yang biasa disebut sebagai jalan raya data, itu adalah jalur komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai komponen yang ada di komputer gitu ya. Nah, kita bayangkan kayak jalan raya ya yang memiliki beberapa lajur gitu ya. Nah, bus juga memiliki banyak jalur kecil yang kita sebut sebagai line gitu ya. Nah, jadi setiap line ini itu satu line ya, itu bisa mengirim satu bit data gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ya, kalau kita ada bus yang punya 64 line ya, berarti dia bisa mengirim hingga 64 bit data secara bersamaan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya 32 line gitu ya, berarti bisanya ya 32 bit gitu ya secara bersamaan. Kalau 64 ya 64 line ya berarti 64 bit gitu ya. Nah, inilah alasan kenapa prosesor 64 bit bisa memproses data lebih cepat daripada prosesor yang 32 bit. Ya, karena ya lainnya cuma 32 gitu ya. Jadi ya eh, bisa dikatakan dua kali lipat lebih lambat gitu ya untuk prosesor 32 bit ini gitu ya. Nah, dan untuk kecepatan bus sendiri ya itu diukur dalam MHz atau GHz ya, kayak gini ya. Nah, bus yang lebih cepat ya berarti data bisa berpindah lebih cepat antar komponen gitu ya. Nah, menghasilkan performa komputer yang baik gitu ya. Nah, by the way ya, ada dua faktor yang menentukan seberapa banyak data yang bisa dipindahkan bus dalam satu detik gitu ya. Nah, contohnya kayak lebar bus gitu ya. Nah, ini berapa bit yang dikirim dalam satu waktu gitu ya. Dan juga kecepatan bus gitu ya. Nah, berapa kali eh, pengiriman yang terjadi dalam satu detik gitu ya. Nah, dua motherboard itu bisa punya lebar bus yang sama, tapi performanya bisa berbeda ya. Kalau misalnya kecepatan busnya itu berbeda ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang kita akan lihat jenis-jenis bus yang ada di komputer gitu ya. Yang pertama ini ada data bus ya. Nah, jadi data bus ini perannya adalah membawa data yang akan diproses atau hasil pemrosesan ya. Nah, antara CPU, RAM dan komponen lainnya gitu ya. Nah, jadi kayak fokusnya tuh dia cuma bawa-bawa data doang gitu ya. Nah, kemudian ada address bus ya. Nah, ini tugasnya adalah membawa informasi lokasi ya. Nah, atau ya kayak semacam alamat gitu ya. Nah, di memori atau storage ya yang akan diakses oleh CPU gitu ya. Nah, dan terakhir ada control bus ya. Nah, ini membawa sinyal kontrol dan status untuk mengordinasikan operasi ya, semua komponen gitu ya. Nah, ketiga jenis bus ini itu bekerja secara bersamaan dan terkoordinasi ya tentunya ya untuk memastikan transfer data itu berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, analoginya itu eh, kayak pengiriman paket gitu ya. Nah, jadi data bus adalah truk yang membawa isi paketnya. Address bus adalah alamat tujuan
yang tertulis di label paketnya gitu ya, paket yang dibawa gitu ya. Dan control bus ya, itu adalah instruksi pengirimannya gitu ya. Nah, kayak kirim sekarang kah ya, atau paket sudah diterima kah gitu ya. Nah, jadi kayak state-nya apa gitu ya. State paketnya tuh apa gitu ya, kondisi paketnya ya, kirim sekarang kah atau paketnya udah diterima kah gitu ya. Nah, ketiganya itu tentu harus bekerja secara sinkron gitu ya. Kalau salah satu aja yang terlambat ya atau keliru ya, maka ya pastinya proses transfer data itu bisa gagal gitu ya, atau jadi lelet gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat gambaran cara kerja bus system gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat gimana sih bus system itu bekerja gitu ya. Nah, pertama kita akan lihat contoh ini ya. Kita mulai dari langkah pertama. Nah, jadi di langkah pertama ya, ceritanya CPU ini meminta data gitu ya. Nah, jadi CPU ini kan pengen memproses sesuatu, tapi kalau datanya nggak ada ya gimana gitu ya. Jadi dia minta data dulu ya. Nah, jadi CPU meminta datanya dengan cara mengirim alamat memori melalui address bus gitu ya. Nah, kemudian ada sinyal kontrol ya. Nah, jadi control bus ya, itu mengirim sinyal gitu ya, baca data gitu ya ke RAM gitu ya. Nah, kemudian eh, kita akan mulai transfer data gitu ya. Nah, jadi setelah baca data ya kan, baru ditransfer datanya gitu ya. Nah, RAM itu mengirim data yang diminta gitu ya melalui database ya ke CPU ya, tentunya ya. Ke yang meminta datanya tadi siapa? CPU. Berarti dikirim ke CPU gitu ya. Nah, kemudian CPU menerima data yang dikirim oleh RAM ini gitu ya. Nah, jadi CPU menerima dan akhirnya memproses data tersebut gitu ya. Nah, dan tentu saja ya, eh, keempat langkah ini itu bisa terjadi hingga jutaan kali dalam satu detiknya. Karena ya seperti yang sudah aku bilang ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, pada dasarnya komputer itu bisa memproses banyak sekali operasi dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Bisa dikatakan begitu ya. Makanya eh, Makanya dia bisa memproses hingga jutaan operasi gitu ya, jutaan langkah per detiknya. Kayak gini contohnya gitu ya. Dan tentu saja ya, kecepatan dan efisiensi bus ya, itu sangat memengaruhi ya performa keseluruhan komputer gitu ya. Nah, bus yang lambat akan menjadi bottleneck bahkan jika komponen lain sangat cepat ya. Karena ya secepat apapun CPU ya dan RAM secara individual, kalau bus yang menghubungkan keduanya aja lambat ya, maka ya seluruh sistem akan tetap terasa lambat gitu ya. Karena walaupun CPU-nya cepet gitu ya, RAM-nya itu juga cepet gitu ya. Nah, tapi datanya tuh nggak bisa mengalir gitu ya secepat yang dibutuhkan komponen-komponen tersebut gitu ya. Nah, nggak bisa gitu ya, mengalirnya tuh cepat, lambat gitu ya, kayak macet gitu ya kan. Nah, kayak jalan rayanya macet gitu ya. Jadi ya pada akhirnya eh, lemot juga gitu ya performa komputernya gitu ya. Nah, jadi ya bisa dikatakan bus ini ya salah satu faktor eh, penting gitu ya dalam memengaruhi performa komputer secara menyeluruh. Nah, seperti itu. Oke, aku rasa segini saja ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga dapat dipahami dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menghadiri pertemuan kali ini dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.